Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Dia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian dia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, dia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, dalam bacaan kitab suci pada hari ini
Baik bacaan pertama, Perjanjian Lama, pun bacaan Injil, kita dengar istilah kebun anggur. Dan dalam Mazmur tadi kita semua bernyanyi, kebun anggur Tuhan adalah umat Israel. Kebun anggur adalah gereja. Kebun anggur adalah kehidupan bersama. Kehidupan dalam keluarga, kehidupan dalam lingkungan, kehidupan dengan masyarakat, dalam RT, RW, dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain. Nah, Ibu Bapak, kebun anggur ini adalah anugerah. Kehidupan bersama itu adalah anugerah. Ciri dari anugerah adalah kita tidak punya jasa apapun terhadap hidup yang kita punyai. Terhadap hidup bersama, kita tidak punya jasa sedikit pun. Itu adalah pemberian Tuhan. Hidup bersama adalah anugerah Allah. Hidup bersama adalah rahmat yang Tuhan beri kepada kita secara gratis. Cuma-cuma, tidak ada jasa kita sedikit pun di sana. Kenapa? Karena kita tidak pernah memprogramkan kehidupan bersama itu. Tidak pernah. Kita tidak pernah memprogramkan suami saya harus begini, istri saya harus begini. Kita tidak memprogramkannya. Tiba-tiba saja kita tahu, oh, Veronica ini adalah istriku dan Daud ini adalah suamiku. Kita tidak memprogramkan bahwa nanti suami saya namanya Daud. Tidak. Itu terjadi begitu saja. Begitu juga anak-anak di dalam keluarga kita tidak memprogramkannya. Siapa yang akan lahir lebih dulu, apakah perempuan atau laki-laki, apakah kakak atau adik, kita tidak memprogramkan itu. Kita tidak merencanakan itu. Tahu-tahu kita mengerti, oh itulah kakak saya, oh itu adalah adik saya. Begitu juga siapa yang akan menjadi tetangga kita di sebelah rumah, kiri atau di sebelah kanan rumah kita tidak merencanakannya. Tahu-tahu kita mengerti, oh yang di sebelah kanan itu adalah Pak RT, dan sebelah kiriku itu adalah seorang keluarga, satu keluarga yang beragama Muslim. Kita tidak merencanakan itu. Jadi kehidupan bersama kita itu adalah semata-mata anugerah dan kasih karunia daripada Allah. Nah, sekarang kasih karunia ini Tuhan beri kepada kita supaya kita menggarapnya. Kita membuat kasih karunia itu berbuah. Tadi dalam bacaan-bacaan kitab suci, Tuhan mencangkul, dia merawat dengan baik sekali kebun anggur itu, menyediakan menara jaga, menyediakan tempat pemerasan buah anggur, baru kemudian dia beri untuk disewakan. Nah, kita ini adalah penggarap dari kehidupan bersama itu. Dan Tuhan menginginkan supaya hasil garapan kita itu adalah buah-buah anggur yang enak. Buah-buah anggur yang manis. Tetapi dalam bacaan kitab suci hari ini, kita bisa mendengar bahwa hasil yang Tuhan dapat dari kita sebagai penggarap malah buah anggur yang asam. Dia ingin yang manis, tetapi yang dia dapat adalah asam. Apa yang dimaksud dengan buah yang asam? Kita menghasilkan kelaliman. Kita menghasilkan kekerasan. Kita menghasilkan ketakadilan. Kita melakukan, tadi dalam Injil, kita memukul, kita melempari batu, bahkan kita membunuh. Ini adalah buah-buah anggur yang asam.
Tuhan menginginkan keadilan, tetapi kita menghasilkan kelaliman. Tuhan menginginkan kebenaran dan kebaikan, tetapi yang kita hasilkan adalah kekacauan, keonaran, permusuhan, kebencian, dendam. Itulah ciri buah-buah anggur yang asam. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, bahkan lebih daripada itu, kita saking melihat hidup ini bukan anugerah, tetapi kita mau memiliki hidup itu. Tadi penggarap-penggarap ketika mereka melihat anak dari tuan kebun datang, mereka katakan dalam hati, ini adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Manusia tidak puas dengan menjadi penggarap karunia. Dia ingin memiliki hidup itu. Dan ibu bapak, pada saat hidup hendak kita miliki, pada waktu hidup kita hendak miliki sebagai barang yang dapat kita genggam, kemudian kita campakkan keluar, pada saat itulah kita melakukan pelanggaran. Karena Tuhan memberi kebun anggur kepada kita bukan untuk kita miliki, tetapi untuk kita garap. Nah, tetapi dalam kelakuan hari-hari kita malah mau menjadi pemilik. Hidup yang kita punya adalah anugerah untuk dibuahkan buah-buah kebenaran dan keadilan. Dan jangan pernah kita memiliki hidup. Suami di dalam rumah itu bukan milik istrinya. Istri di dalam rumah bukan milik suaminya. Anak-anak di dalam rumah bukan milik orang tua. Ini semua adalah anugerah Allah. Rahmat Allah. Maka kita mesti memperlakukan semua bentuk kehidupan bersama dan anggota-anggota di dalam kehidupan bersama itu harus kita perlakukan sebagai saudara, bukan sebagai milik. Sebab kalau dia menjadi milik, lalu dia menjadi barang. Dan kalau dia menjadi barang, kita genggam. Dan pada waktunya kita perlakukan dia sebagai budak upahan, lalu kita campakkan dia. Hidup bukan milik kita. Ini adalah anugerah. Kita harus mensyukurinya. Dan kita harus menggarap anugerah itu untuk menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah keadilan, buah-buah kerukunan, buah-buah persaudaraan. Ibu bapak, saudara-saudari seiman. Buah pertama adalah buah persahabatan dan persaudaraan. Karena apa? Kita semua berasal dari Allah. Dan kita diciptakan menurut citra Allah. Maka kita mesti berlaku seperti Allah. Karena kita adalah gambar dari Allah. Allah menciptakan kita dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Di sana dikatakan, mari kami menciptakan manusia menurut gambar kami. Menurut citra kami. Citra dari Allah adalah kasih. Maka kami yang keluar dari tangan Allah sebagai sang pencipta dan kita adalah ciptaannya yang tertinggi, manusia, kami harus mencerminkan kasih persaudaraan. Karena Allah adalah kasih. Kami keluar dari tangan Allah, maka kami harus menciptakan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu artinya kami hidup bersama-sama untuk saling menolong, untuk saling membantu, saling berbagi kehidupan, bukan menggenggam kehidupan untuk menjadi milik sendiri. Kita mesti menyadari ini sungguh-sungguh ibu bapak. Sebab di dalam kehidupan bersama, sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak sekali orang-orang rakus, banyak sekali orang-orang yang tamak. Mereka tidak memperlakukan hidup seperti anugerah, tetapi mereka menggenggam menjadi milik. Dan akibatnya kita bisa mengalami apa terjadi
bahwa hasil-hasil yang kita dapat dari kemajuan satu bangsa, satu negara hanya dimiliki oleh segelintir orang. Hanya 20% orang yang memiliki semuanya. 80% itu dapat sisa-sisanya. Itu yang terjadi. Karena apa? Hidup diperlakukan sebagai milik. Dan karena sebagai milik banyak orang berlomba-lomba untuk menggenggamnya. Nah, itulah terjadi kerakusan dan ketamakan. Yang kedua, garapan yang kita mesti hasilkan adalah kita semua menjadi ayah dan ibu. Menjadi bapak dan ibu untuk melahirkan anak-anak baru. Manusia baru kita lahirkan di bumi ini. Dan ibu bapak kita mesti ingat. Yang kita lahirkan bukan hanya manusia. Itu tidak cukup. Kita harus melahirkan manusia yang berpribadi. Human person. Tidak cukup kita melahirkan manusia. Tetapi manusia yang berpribadi. Pribadi artinya manusia yang mampu berelasi dengan orang-orang lain. Dan di dalam relasi itu mereka mengembangkan bersama-sama persaudaraan yang lebih luas. Keadaan yang lebih berperi kemanusiaan dan keadilan yang lebih besar. Tidak cukup kami menjadi manusia. Kami harus menjadi manusia yang berpribadi. Jadi, selama kita belum belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain, selama kita belum belajar untuk mewujudkan keadilan, selama kita belum membangun persaudaraan, masih terjadi saja permusuhan, pertentangan di antara kita, kita belum menjadi manusia yang berpribadi. Kita hanya menjadi manusia belaka. Dan ibu bapak kita mesti ingat, sebagai ayah dan ibu, kita tidak melahirkan binatang-binatang di dunia ini. Kita melahirkan manusia. Karena itu, tugas dari ibu bapak adalah mendidik anak-anak kita. Menanam di dalam hatinya benih-benih persaudaraan dan kemampuan dari anak-anak kita untuk bersahabat dengan siapapun. Membangun persaudaraan yang lebih luas. Tidak boleh membangun sekat-sekat, tetapi membangun jembatan di mana semua orang dapat berkomunikasi. Jangan kita mendidik anak-anak kita untuk menutup pintu, tetapi membuka pintu lebar-lebar bagi sesama. Dan yang terakhir, ibu bapak, kita semua harus menggarap kehidupan kita ini, supaya hidup kita ini diperbaharui. Supaya apa? Kebencian, dendam, iri hati, permusuhan harus dihalau dari kehidupan bersama kita. Yang kita wujudkan adalah satu manusia baru, di mana semua orang yang hidup di dalam dunia baru itu adalah orang-orang yang mencintai saudara, mencintai damai, mencintai kerukunan, mencintai persahabatan, persaudaraan. Itu mesti kita bangun. Dan semua yang kita hasilkan dalam kemajuan dunia ini tidak boleh menjadi milik segelintir orang, tetapi menjadi milik bersama atas cara yang merata. Ibu bapak, saudara-saudari, saya tutup permenungan ini. Dalam Injil hari ini kita mendengar kata-kata dari para penggarap. Ketika mereka melihat anak datang, dan anak itu adalah Yesus, mereka katakan, mari kita bunuh dia. Kata-kata ini dapat kita ucapkan kepada siapapun, jikalau kita mau menggenggam hidup menjadi milik kita. Mari kita bunuh dia. Dia tidak boleh mendapat apa yang saya punya. Kita harus gantikan kata itu. Mari kita bunuh dia. Kita harus ganti dengan kalimat lain. Mari sama-sama kita menjaga sesama saudara.